Oke guys, kembali lagi di channel YouTube Wahyu Waton, channel sing ra penting blas. Kali ini saya sedang berada di Goa Slarong, tepatnya di daerah Pajangan, Kabupaten Bantul. Goa Slarong merupakan salah satu goa yang dulu dijadikan tempat persembunyian dari Pangeran Diponegoro dari kejaran musuh, atau pada zaman dahulu itu kejaran dari musuh Belanda. Untuk itu mari kita telusuri seberapa unik atau seberapa indah dari kawasan Goa Slarong di tahun ini. Dan saya tidak sendiri, kali ini saya ditemani Mas Lem sebagai juru kamera, Mas Luki properti, dan yang tidak asing di kalangan Wahyu Waton yaitu Mas Wahyu yang sudah lama menghilang entah kemana. Kita sambut bareng-bareng Mas Wahyu. Betul. Sini Mas Wahyu. Oke, kali ini saya bersama Mas Wahyu mau explore ya Mas Wahyu ya? Oh iya. Mau explore kemana Mas? Goa Slarong. Goa Slarong. Kita ke Goa Slarong bersama Mas Wahyu. Pokoknya ikuti terus ya. Oke. Kan Mas Wahyu itu mempunyai suatu rasa kepekaan terhadap tempat-tempat spiritual. Tapi nek gue cah wedok daerah peka. Acur. Mari untuk itu ikuti terus perjalanan dari Wahyu Waton. Siap ya Mas Wahyu? Siap. Oke, lanjut yuk. Iya, kita sudah sampai di pelataran dari kawasan Goa Slarong di daerah Pajangan. Goanya itu ada di sebelah atas sana, yang satu di sebelah dekat air terjun, yang satu di sebelah sana lurusnya dari tangga ini. Untuk itu kita lanjut penelusuran ke daerah atas saja. Menurut dari yang saya baca, bahwasanya Goa Slarong adalah tempat persembunyian dari Pangeran Diponegoro di masa penjajahan dulu. Ikuti terus. Monggo Bu. Oke, ketika kita mau ke Goa Slarong kita harus menaiki dari beberapa anak tangga yang sampai ke ujung atas. Lama nggak pernah kesini, jalannya tinggi Sekali ya. Oke. Kita sudah sampai di atas ya Mas Wahyu ya. Ya. Dulu tuh di sana ada jalan yang menghubungkan ke makam kalau nggak salah ya Mas ya. Tapi karena dulu musim penghujan terus longsor, jadi akses jalan ke sana itu sudah hilang, tertimbun oleh reruntuhan daripada tanah. Nah, kesel ya Mas? Lama nggak jogging, jadi fisiknya. Mari ikuti ke sini guys. Kenapa sendiri putra dulu? Yang putri apa putra dulu? Putra dulu aja. Oh ya, kita ke yang putra dulu aja. Sebelah sini. Kali ini kita sudah sampai di depan pintu masuk dari Goa Kakung yang sudah tertulis. Goa Kakung tersendiri merupakan dalam bahasa Indonesia berarti
Gua Pria ya Mas ya? Iya. Nah, Gua Pria yang dulu itu tidak boleh dimasuki ya Mas ya ke dalam area tersebut ya Mas ya. Tapi sekarang tidak ada pembatasnya. Masuk, alas kaki dilepas. Pokoknya kita nurut Mas Wahyu aja. Sisi loh. Sini aja. Mas Wahyu tadi sudah berdoa untuk istilahnya meminta izin pada yang di sini karena saya juga tidak tahu ya, saya juga tidak bisa melihat barang-barang yang tidak terlihat. Jadi tadi Mas Wahyu memberikan doa untuk istilahnya mohon izin ya Mas. Kalau kula nuwun. Kalau yang Mas Wahyu ketahui tentang Gua Selarong atau Gua Kakung ini apa Mas, sedikit cerita? Ya, di sini dulu tempat dimana tempat persembunyian Pangeran Diponegoro dari serangan musuh pada zaman Belanda. Tapi untuk guanya tersendiri cuma kecil ya Mas ya, ukurannya tidak seperti kayak gua Jepang di Kaliurang sana yang menghubungkan langsung dengan beberapa gua. Ini kan cuma kecil, nggak ada terusannya. Iya. Itu ya Mas ya. Tapi dulu juga ada yang cerita bahwasanya kalau Gua Selarong itu sebenarnya tembus. Tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa melewati untuk dimensi-dimensi yang tersebut gitu, seperti itu ya. Masih ada yang melanjutkan doa di sini seperti apa Mas ya? Iya. Soalnya di sini masih ada dupa sama kemenyan sama bunga-bunga juga di sini. Gua Selarong. Sudah lama ya Mas ya. Tapi ini sudah dipugar loh. Dulu tuh belum ada betengnya yang keliling kayak gini. Coba bisa di shoot kameramen. Nah, betengnya itu belum ada. Nah, beteng yang seperti itu belum ada. Dulu cuma apa? Cuma kayak besi ditaruh itu terus dikasih kayak rantai agar yang pengunjung di sini tidak memasuki area. Tapi Mungkin ini dulu demi keselamatan pengunjung. oh, seperti itu ya Mas. Ya, sekarang kan udah dibikin bagus, jadi keselamatan mungkin udah Terjamin. ya. Insya Allah. Insya Allah. Terus di sini ada batu, fungsinya buat apa ya ini? Ada 2 batu di sana. Yang satu sebelah sana, yang satu sebelah sini. Ada batu. Kita tidak tahu fungsinya. Mungkin ini sebagai simbol dari Kegagahan apa jenenge guanya. istilahnya pagar gua kan dulu mungkin seperti ini. Kalau biasanya kan kalau di Keraton Yogyakarta itu kan ada 2 penjaga di sini ya Mas ya. Ya, Mungkin ini untuk singgah sananya seperti itu ya Mas ya. ya seperti itu. Kalau sebelum masuki itu ke apa namanya, ke keraton kan kayak ada. Kalau sekarang kalau di bangunan modern satpam, security ya Mas ya. Ya itu 2 seperti penjaga. pintu gerbang Pintu gerbang untuk seperti itu. mau masuk sini. Lanjut Mas, Lanjut ke Gua Putri. lanjut ke Gua Putih yuk. Belum pergi kita Berdoa dulu. berdoa sambil istilahnya nyuwun pamit. Biasanya orang-orang ya Mas ya, air terjun bareng ya Mas. Ya, Tapi sekarang kan musim kemarau jadi di sana tidak mengalir air terjunnya. Nanti kalau kameramen ke bawah untuk ngesut sana ya. ya. Ada air terjunnya. Tersedia kursi untuk duduk juga di sini. Sekarang juga bangunannya sudah bagus daripada dulu, sekarang udah Pugar. dibugar. Ya sini bisa. Oh itu batunya batu anu ya Mas ya, sudah batu zaman sekarang. Ini sama yang yang di Gua Kakung tadi tuh. Berarti Cirai. Ini juga ada sedikit sejarah Gua Selarong yang merupakan markas gerilya
Pangeran Diponegoro dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda pada tahun 1825 sampai 1830. Oh, seperti itu ya. Jadi untuk menyusun strateginya tuh ya, Udah. Pangeran Diponegoro pergi ke Gua Slarong ini ya, setelah rumahnya di Tegalrejo, dijajah oleh Belanda itu biasanya. Iya. Ini sedikit ada penjelasan dari sejarah Gua Slarong. Tapi sangat disayangkan karena tulisannya sudah agak tidak terlihat jelas. Maka dari itu untuk dinas terkait mohonlah untuk membuat tulisannya lebih terlihat jelas lagi Mas ya. Sejarah Gua Slarong. Kita sudah sampai di Goa Putri. Kita sudah sampai di depan gerbang dari Goa Putri ya. Sekarang saya mau tanya kepada Mas Wahyu, eksistensi dari aura ini dengan Goa Kakung tadi sama Goa Putri itu lebih terasa yang mana Mas Wahyu kalau menurut Mas Wahyu? Sebelumnya ya, Assalamualaikum. Untuk mungkin yang saya rasakan di sini dari segi tempat juga ini lebih luas. Lebih luas ini ya? Iya. Dari Goa Kakung. Goa Kakung cuma kecil ya tadi ya? Iya, lebih kecil. Terus tempatnya juga masih kayaknya agak gelap. Di Goa Putri mungkin belum banyak, belum terawat. Itu udah puing-puing batunya udah pada jatuh. Ini kira boleh masuk Mas? Insya Allah di sini aja mungkin daripada nanti repotan itu belahan batu. Iya, karena bisa disut ya, disut ke dalam. Bisa disut ke dalam. Untuk puing-puingnya sudah pada jatuh hancur, sepertinya seperti itu. Dan yang unik dari Gua Slarong itu guanya tidak tembus pemirsa, guys. Gua ini kira tembus, jadi gua ini cuma semacam kayak cengkungan gini ke dalam gini, tapi dia tidak tembus. Uniknya dari Gua Slarong. Logika saya, tempat seperti ini kok bisa untuk bersembunyi Pangeran Diponegoro? Itu yang masih jadi pertanyaan dalam otak saya dari tadi. Karena kalau tempat persembunyian seperti yang ada di Goa Jepang Pundong, Goa Jepang Kaliurang yang kita datangi kemarin, itu goanya itu dia masuk ke dalam, nggak cuma di bibir goa, bibir tebing kayak gini, tapi ini bisa untuk bersembunyi loh dari kejaran musuh. Sungguh hebat dulu Pangeran Diponegoro. Dan lokasinya juga masih asri, masih banyak pepohonan. Nah, yang saya sayangkan itu ini, dulu ke sana itu ada jalan yang tembus, tapi di sana sudah putus akibat longsor dari itu. Nah, lagi biar tembus tekan dulu kita Mas zamanku outbound biar Mas Wahyu. Ya di sini juga katanya orang sini ada makam dua, itu nggak tahu makam siapa. Mungkin besok kapan-kapan atau kapan ya kita mungkin ke sana, tapi bukan lewat sini, lewat jalan yang sebelah sana. Oh, jalan lain ya? Iya. Soalnya sini udah terputus ya? Iya. Nanti juga bahaya tuh. Iya. Ini ada tulisannya Goa Putri. Ini juga aura-auranya sangat besar di Goa Putri ini. Mungkin agar bisa menjaga kesakralannya kita cukup di luar aja berarti ya Mas? Iya. Ya, soalnya nanti beda dari yang Goa Kakung tadi, Goa Putra tadi ya? Iya, beda. Ini juga terdapat pepohonan yang akarnya rambat di bebatuan. Kita Gua Slarong sekarang cukup lumayan rame, banyak pengunjung yang datang ke sini untuk sekedar main, sekedar santai-santai. Nanti kita datangi yang air terjun di sebelah sana ya Mas, soalnya kok saya tertarik air terjunnya. Cuma dari bawah aja bisa atau tadi lurus turun terus lurus belok kanan? Ya coba nanti. Coba ke sana ya guys ya.
saat ini kita sudah berada di sungai yang di atasnya tuh ada air terjunnya sebenarnya. Tapi berhubung air terjunnya itu baru kering karena belum musim hujan, jadi air yang mengalir lumayan kecil. Dulu apa namanya? Apa itu lo Mas ini gini? Ya Mas Wahyu. Ya. Bagus sekali. Terus di sana tuh biasanya digunakan untuk seniman-seniman jadilan. Ini sebelah sana. Nah, sebelah sana. Itu biasanya digunakan untuk seniman-seniman jadilan untuk melakukan tarian jadilan ya Mas ya. Sebelah sana. Sering sekali untuk pentas ya? Iya, dulu sering, sekarang kan baru musim mungkin PPKM. Mudah-mudahan pemerintah segera mengizinkan kesenian dan hiburan Iya. supaya bisa berseni kembali. Nah, supaya generasi muda bisa melestarikan apa yang menjadi budaya ya Mas ya. Ya, salam budaya. Salam budaya, mantap. Saat ini saya dan Mas Wahyu sudah berada di bawah dari goa tersebut, karena kalau goa tadi naiknya ke sana melalui tangga, lah kita di sini turun untuk melihat dari bebatuan. Ini kayaknya bebatuan lama ini Mas ya. Ya, masih pahatan tangan ya? Ya, buatan bersejarah ini. Pahatan bersejarah, karena kalau dilihat dari bebatuannya ini masih buatan lama ini. Dibanding untuk yang singgah sana di atas tadi ya, Iya. itu sudah kayaknya sudah modern, sudah buatan Sudah sekarang. dibikin baru itu. Ini yang lama nih Mas ya. Tapi untuk fungsinya di sini tidak ada tulisan yang menjelaskan nih batuan apa, punya seperti apa, nggak ada ya Mas ya? Belum ada. Sahabat semua, setelah tadi kita menelusuri dari lokasi-lokasi yang ada di Gua Selarong, kita sudah sampai di Gua Kakung, sudah sampai di Gua Putri. Nah, tiba saatnya kita untuk berpamitan dulu. Untuk itu bagi kalian yang belum subscribe dulu, like dan share sebanyak mungkin agar semua orang tahu ono channel sing ra penting blas kaya ngene iki. Oke, Mas. Oke. Bagi kalian yang nanti ada lokasi-lokasi yang ingin kami datangi seperti lokasi bersejarah atau yang lainnya yang berkaitan dengan sejarah, nanti bisa tulis di kolom komentar di bawah ya, tentunya ya Mas ya. Untuk itu kita sudahi dulu penelusuran kali ini di Gua Selarong yang ada di Kabupaten Bantul, tepatnya di Kecamatan Pajangan. Bagi kalian pokoknya subscribe ya. Wahyu Waton, channel sing ra penting blas. Ya, Mas.